Eh, Video kali ini saya akan menjelaskan eh, quality assurance pada software development lifecycle atau SDLC. SDLC terdiri dari 6 tahap, yaitu requirement atau analisis kebutuhan, design, development atau pengkodingan, testing, deployment, dan maintenance. Untuk fase requirement, seorang QA harus mengumpulkan semua requirement-nya, kebutuhan penggunanya. Kebutuhan penggunaannya biasanya fungsional dan non-fungsional. Lalu kemudian direview, lalu dianalisis dan diverifikasi dokumen software requirement specification-nya, kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian dilanjutkan dengan menambahkan saran untuk perbaikan jika terjadi ketidaklengkapan software requirement specification. Nah, lalu dilanjutkan dengan desain atau rancangan. Seorang QA harus mengumpulkan flowchart atau mockup. Lalu kemudian membuat tes skenario dan tes case-nya. Dan tes case-nya itu harus mencakup positive testing dan negative testing. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mereview desain untuk memastikan perancangannya ini sesuai dengan kebutuhan user dan eh, dan menemukan potensi risiko apa yang akan terjadi ketika aplikasi akan dibuat. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah development atau pengkodingan. Pada tahap ketiga ini, seorang QA harus menyediakan skenario dan kasus uji kepada tim pengembang dan mengajukannya kepada programmer. Nah, lalu di tahap keempat, pengujian. Setelah aplikasi dibuat, seorang QA harus menulis laporan bug, dan laporan bugnya itu harus menjelaskan langkah-langkah bug itu direproduksi dan memberikan buktinya. Buktinya itu berupa screenshot. Nah, lalu seorang QA juga harus melacak pembaruan terbaru. Pembaruan apa saja yang dilakukan programmer. Jika terjadi pembaruan, seorang QA harus terus memantau dan melakukan pengujian. Nah, setelah lalu langkah selanjutnya uji coba bug. Jika ditemukan bug, seorang QA harus menguji kembali aplikasi yang telah dibuat oleh programmer untuk memastikan aplikasi bebas bug. Kemudian di fase deployment, seorang QA harus bersiaga untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan keinginan user. Jadi, seorang QA harus tetap menguji perangkat lunaknya kembali di fase deployment. Karena di fase deployment ini aplikasi sudah dibuat dan user sudah memakainya. Dan pengujiannya biasanya ada UAT, User Acceptance Test, yang berfungsi untuk memastikan bahwa aplikasi sesuai dengan kriteria user. Nah, lalu langkah selanjutnya ada maintenance. Setelah aplikasi dibuat dan rilis ke production, langkah selanjutnya ada maintenance, perbaikan. Biasanya aplikasi itu tidak semata-mata langsung bersih dan bebas dari bug. Biasanya ada bug atau defek atau kecacatan yang biasanya dilaporkan oleh pengguna. Nah, dan QA harus tetap standby menerima semua aduan laporan dari user dan juga melakukan pengujian kembali perangkat lunak yang telah dirilis. Sekian dari saya, terima kasih.